Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan bercerita tentang sebuah keadaan di tengah-tengah tanda-tanda surgawi dan perubahan nasib. Pada hari ini Lin Fan lahir dan menjadi putra kaisar Tianmen. Dia juga diambil sebagai murid oleh leluhur pendiri Tianmen. Dalam insiden ledakan tungku yang tampaknya biasa namun luar biasa, suatu yang tak terduga terjadi. Ingatan Lin Fan terbangun, dia seorang transmigrasi. Dia mendapatkan sistem kebaikan dan peningkatan yang luar biasa. Lin Fan kemudian tiba-tiba menyadari dengan bantuan sistem, dia memilih target pertama untuk ditaklukkan, yaitu leluhur pendiri Tianmen yang tampak sangat menarik dan sangat cantik. Gimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di Tianmen terlihatlah seorang pemuda yang kini mengangkat kepala dan menatap bulan yang cerah. Di belakangnya terdapat banyak gadis cantik yang terus memandang ke arah dirinya itu. Si pemuda mengatakan, menundukkan kepala, "Aku teringat akan kota kelahiranku." Di sini, para gadis yang mengetahui adanya hal ini kemudian mengatakan, pangeran sudah mulai membaca puisi lagi. Pangeran tidak hanya unggul dalam kultivasi, tapi juga menunjukkan kemahiran yang luar biasa dalam puisi dan sastra. Puisi yang begitu indah, benar-benar menyentuh hati seorang. Kini, tengah kondisi ini, yang lain juga mengatakan, tapi sekarang sudah siang hari, dari mana datangnya bulan yang terang itu? Kenapa terdengar sedikit tidak masuk akal? Dengan adanya perkataan dari gadis itu, yang lain mulai berkata, "Kau pendatang baru tidak tahu apapun. Tepatnya, bakat sastra pangeran bukanlah sesuatu yang bisa kau komentari." Di sini, dia pun mengatakan, "Kau ini Hezi kecil, bukan?" Hezi pun kini mengatakan, "Aku tidak bermaksud untuk berkata sedemikian tadi." Tapi tiba-tiba, sosoknya pemuda datang ke sana sambil menghentikan itu semua. Di sana, si pemuda lantas berkata, "Kita semua sama murid dari sekte yang sama. Kenapa membiarkan masalah kecil mengganggu kerukunan kita ini?" Dia pun kini memandang ke arah adik kecil. "Kau baik-baik saja, adik junior?" Si adik ini mengatakan, "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan." Dengan kondisi ini membuat si gadis pun sadar jika Tuan ini tangannya begitu hangat, dan dia pun sadar perasaan ini seperti memegang tangan ayahnya ketika dia masih kecil. Di sini pemuda pun berkata, "Adik junior, kau tampaknya agak asing. Apakah kau murid baru?" Di dalam hatinya, si adik pun kini mengatakan, dia begitu dekat, napasnya begitu hangat. Apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tidak bisa menatapnya secara langsung. Pikiranku benar-benar kacau. Aku tak bisa berpikir sama sekali. Si adik pun kini mengatakan, "Ya, benar." Kini si pemuda pun mengatakan, "Aku mengerti. Jika kau menemui kesulitan, jangan ragu untuk datang padaku. Tempat tinggalku ada di puncak awan." Ngomong-ngomong, siapa namamu? Di sana, si gadis kecil lantas berkata, "Aku adalah Hezi alias Li Rowland. Jika Tuan tidak keberatan, kau bisa memanggilku sebagai Rowland." Pemuda kini mengatakan, "Rowland, itu nama yang indah. Aku akan mengingatmu. Aku selalu akan mengingatmu, dan jika kau menemui kesulitan, datanglah untuk menemuiku di puncak awan." Dengan apa yang terjadi, banyak gadis yang kini mulai cemburu. Mereka mengatakan, "Sial, kecemburuan bisa membuat orang kehilangan ketenangan. Sang pangeran benar-benar memanggilnya dengan nama." Kini Rowland mulai berkata dalam hatinya. Dikatakan bahwa pangeran mulai mengembangkan ki pada usia 3 tahun, membentuk Dantian pada usia 6 tahun, dan diambil sebagai murid oleh leluhur Tianmen pada usia 12 tahun. Aku selalu berpikir dia adalah orang yang dingin dan menyendiri. Pangeran apakah benar-benar selembut itu? Ayah, tampaknya bergabung dengan Tianmen adalah berkat terbesar untuk putrimu karena telah menemukan sosok seperti pangeran itu. Setelah itu si pangeran terus saja melangkah menuju ke sebuah tempat. Di sana, dia pun mulai bertingkah konyol ketika tidak ada siapapun. Si pangeran kemudian mengatakan, hanya dengan beberapa trik, aku bisa memikat ribuan gadis. Sebelumnya aku hanyalah seorang kultivator muda di dunia kultivasi yang hanya mengabadikan diri pada kultivasi. Sejak kecil, sejak bayi, sosok dari si Lin Fan telah berhasil untuk melakukan penerobosan sehingga membuat masternya sangat terkejut dan tak menyangka. Dan pada usia 12 tahun, Lin Fan secara pribadi diterima sebagai murid oleh leluhur Tianmen. Ya, saat itu, Lin Fan benar-benar mengabadikan hidupnya dengan baik. Di saat ini sedang terjadi pada saat itu,
Orang-orang berkata, apakah itu leluhur yang ada? Seharusnya aku pernah melihat leluhur yang terhormat sekali ketika aku berumur 8 tahun. Kemudian Lin Fan juga berkata dalam hatinya, sekitar setengah bulan yang lalu ketika berlatih alkimia, aku tersengaja meledakkan tungku. Dalam kemalanganku, aku mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa laluku. Saat itulah, aku menyadari bahwa seorang kecil yang telah membimbing kultivasiku selama ini sebenarnya adalah inti dari sistem itu sendiri. Ya, kini sistem mengatakan selamat kepada host karena telah berhasil mengaktifkan sistem. Ketika host meningkatkan kesukaan orang lain terhadapnya, si Lin Fan bisa dapat menukarkannya dengan hadiah sistem yang sangat besar. Lin Fan pun cukup senang mendengar hal yang semacam ini. Bagi Lin Fan, meningkatkan kesukaan orang lain terhadapnya sangatlah mudah. Lin Fan kemudian berkata kepada sistem yang ada, baiklah sistem, cukup bermain-mainnya. Cepat periksa berapa banyak keuntungan yang saya peroleh sekarang, dan jangan pernah berpikir untuk menahan hadiahku. Segeralah berikan. Kini dengan kondisi yang ada membuat sistem tampak sedikit kesal, karena sosok dari Lin Fan sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada Lin Fan ketika masih kecil yang sangat menggemaskan. Di sini Lin Fan juga kesal terhadap sistem. Lin Fan mengatakan, kau berani sekali mengatakan semua itu. Ketika aku masih kecil, aku selalu berpikir bahwa kau adalah orang tua di dalam cincin. Kau bahkan tidak repot-repot mengingatkanku untuk membantu mendapatkan kembali ingatanku. Sekarang kau malah mencoba untuk memperlakukanku dengan tidak baik. Dan dengan kondisi ini sistem mengatakan kepada Lin Fan, aku melakukan ini semua demi pertumbuhanmu dan pengalamanmu. Terlalu mengandalkan sistem juga bukan hal yang baik. Dan sekarang aku akan menunjukkan total kesukaan yang telah kau dapatkan. Di sana terlihat, jika kesukaan para gadis terlihat banyak adanya. Yang pertama, kesukaan Yin Feiyu yang saat ini berada di 28. Kemudian kesukaan Liu Wenhua berada di 31. Dan terakhir kesukaan Li Roland mencapai 100. Kekaguman yang sepenuh hati. Di sini dengan kondisi yang ada, Lin Fan mengatakan dalam hatinya, Li Roland ini kesukaannya tiba-tiba mencapai 100. Dia adalah karakter pertama yang mencapai kesukaan 100 terhadapku. Dan dengan apa yang terjadi juga, sistem punya sebuah ide yang brilian. Kemudian sebuah surat yang isinya sangat menawan telah dituliskan oleh sistem, namun sosok dari tuan muda membuang itu begitu saja. Dia pun kemudian tertidur begitu saja. Tak lama setelah itu datanglah rekannya yang kini mengatakan, Xiao Fan masih belum bangun. Hari ini adalah hari ke-7, dan pada hari ini setiap bulannya aku harus menyerahkan laporan kultivasi kepada leluhur. Leluhur sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi dan punya waktu yang terbatas untuk bertemu. Jadi aku tak bisa untuk menunda. Dia pun kini akan segera untuk mengambil sebuah kertas yang ada di sana. Setelah mendapatkan surat itu, si rekan kemudian berkata, sepertinya Xiao Fan sudah menyiapkan ini. Hanya saja dia belum berhasil menyegelnya di dalam amplop. Baiklah, aku akan memberikan ini kepada leluhur apa adanya. Dan ketika dia tersengaja membuka itu, tiba-tiba si rekan pun tahu jika isinya tampak sangat mencengangkan sekali. Si rekan tidak menyangka jika sosok dari si Xiao Fan sebenarnya punya pikiran yang semacam itu terhadap leluhur. Padahal sebagai seorang pangeran meskipun masih muda, Xiao Fan seharusnya tak punya pikiran yang semacam itu. Meski seperti itu, si pemuda tetap akan membawa suratnya. Dia pun kini berkata, masalah ini sangat penting. Aku harus segera memberitahu leluhur dan menunggu keputusan dia itu. Di tengah kondisi ini, sistem pun hanya bisa untuk mengawasi pergerakan dari pemuda. Dan dia sadar, rencana sudah ditetapkan. Di tempat yang berbeda di tanah terlarang Tianmen Puncak Tianzhu, kita pun diperlihatkan dengan leluhur yang kini lantas berkata, mengingat aku telah mengasingkan diri selama lebih dari 3000 tahun, aku hanya punya waktu untuk meninjau urusan sekte dan intelijen eksternal pada hari ke-7 setiap bulan. Hanya saja, intelijen akhir-akhir ini menjadi semakin membosankan. Semuanya adalah urusan duniawi. Itu hanya akan membuang-buang masa muda yang berharga.
Ya, salah satu surat kini mulai dibacakan oleh leluhur yang isinya adalah gosip yang menghancurkan bumi. Zhuge Liang, murid generasi ketiga dari Sekte Qingyan, membentuk pasangan Tao dengan murid junior dari Sekte Wanmo selama petualangan mereka di luar dan mengkhianati sekte mereka. Leluhur yang tahu akan hal ini kemudian berkata, Sekte Qingyan adalah salah satu dari 8 sekte mortal ortodoks utama, dan Zhuge Liang adalah murid Sekte Qingyan yang paling menonjol di generasi ini. Setelah melakukan tindakan tercela seperti itu, aku bisa membayangkan para ketua Sekte Qingyan marah besar. Ini benar-benar gila. Untungnya, Sekte Tianmen telah lama menetapkan peraturan untuk tidak terlibat dalam hubungan romantis, untuk menghindari insiden memalukan seperti itu yang akan sangat mempermalukan mereka di depan dunia. Kemudian, si leluhur kembali mendapatkan berita lainnya di mana Sang Guan Sheng, kepala keluarga Sang Guan, berselingkuh secara diam-diam dengan cinta pertamanya, pemimpin sekte dari Sekte Yan Ye, yang mengakibatkan dia dibunuh oleh istrinya yang sah. Dalam upaya balas dendam untuk kasihnya, pemimpin sekte dari Sekte Yan Ye membunuh istri Sang Guan, namun keberadaannya tidak diketahui setelah membawa kabur Sang Guan Sheng yang telah tiada. Dan dengan beragam berita yang ada ini, leluhur kemudian berkata, sayangnya, para kultivator di masa kini semakin memanjakan diri dalam kegiatan yang sembrono. Gosip-gosip duniawi ini benar-benar mengganggu ketenanganku. Apa gunanya Departemen Intelijen Sekte jika mereka tidak dapat mengumpulkan intelijen yang berguna? Pertimbangkan 3 pendiri Sekte Tianmen, saudara kedua dengan bakat yang paling luar biasa, terjerat oleh seorang wanita. Ketika dia mencapai puncak kultivasi, iblis batinnya muncul yang menyebabkan kematiannya. Dan kakak tertua pernah berkata, tanpa wanita, di dalam hati, pedang secara alami mencapai keilahian. Pada akhirnya dia mencapai pencerahan dengan pedangnya dan naik menjadi immortal. Leluhur juga tahu, setelah meninggalnya saudara kedua, dia menetapkan sebuah keputusan. Tidak ada murid Tianmen yang boleh terjerat oleh cinta atau emosi. Meskipun keputusan ini disambut dengan kesalahpahaman dan menuai banyak kritikan, dia menanggung beban tuduhan itu dengan teguh. Kini, si leluhur juga berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin mereka bisa mengerti? Aku hanya melakukannya untuk kepentingan mereka, untuk memastikan mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka yang berharga. Setelah itu, leluhur pun akan segera melihat intelijen dalam sektenya untuk mengetahui apakah ada berita yang menarik. Berita pertama pun mulai didapatkan oleh leluhur yang isinya adalah murid baru saja membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi dan telah berhasil menerobos ke alam kekuatan besar dan mencapai alam ketiga Tian Yuan. Dan murid ini merupakan si Li Kexin. Dan dengan mengetahui apa yang terjadi, membuat leluhur lantas berkata, tampaknya memilih si Li Kexin sebagai pemimpin sekte saat ini tidak salah. Hanya dalam waktu 100 tahun dia telah menerobos dari alam Nasten Soul ke alam Great Power. Dan sekarang dia bahkan telah mencapai alam ketiga Tian Yuan. Masa depan tidak terbatas. Dengan si Xin ini memimpin sekte Tianmen dan kemunculan Xiao Fan sebagai bintang yang sedang naik daun. Bahkan jika aku naik ke keabadian di masa depan, Tianmen akan berkembang di bawah perlindungan mereka tanpa aku. Kini leluhur segera akan meninjau laporan yang disampaikan oleh Xiao Fan. Dikatakan bahwa saat ini Xiao Fan telah mengalami keberuntungan dan membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Xiao Fan telah mencapai terobosan dan mencapai tingkat menengah dari alam Nasten Soul. Dan dengan mengetahui hal ini, membuat leluhur lantas berkata, seperti yang diharapkan dari seorang anak suci keturunan dewa, bakatnya bakal lebih luar biasa daripada Li Kexin dan jauh melebihiku dari tahun-tahun sebelumnya. Xiao Fan adalah murid paling menonjol dari sekte Tianmen ini. Di masa depan dia pasti akan naik ke keabadian dan melindungi Tianmen selama 1000 tahun. Aku harus lebih memperhatikannya di masa depan. Setelah itu, tanpa diduga leluhur juga menemukan jika ada 2 laporan yang disampaikan oleh Xiao Fan, dan satu lagi sepertinya agak kusut. Dia bergegas untuk membaca itu. Tak disangka itu berisikan ucapan terima kasih dari Xiao Fan. Namun, semakin lama dibaca, leluhur pun sadar jika kalimat ini merupakan kalimat yang sangat ambigu. Dikatakan bahwa sejak kecil, Xiao Fan sudah mengagumi leluhur dari lubuk hati yang paling dalam. Dan Xiao Fan rela berbagi tempat tidur dan bantal yang sama dengan leluhur, menikmati
kebersamaan satu sama lain sepanjang malam. Dan dengan mengetahui hal ini membuat leluhur pun sadar jika ini sangat tidak sopan dan sungguh keterlaluan. Kemudian leluhur juga teringat akan sesuatu di mana dulu kakak yang keduanya pernah meninggalkan surat serupa di kamar dan isinya sangat mirip. Itu adalah surat cinta yang kakaknya tulis untuk seorang gadis yang dia kagumi secara diam-diam. Setelah si leluhur ini menemukannya, dia mengembalikan itu pada kakak keduanya. Dan dia pun sadar jika ini mungkinkah surat cinta. Atas kondisi ini membuat dia pun tampak geram. Dia mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa Xiaofan akan memendam perasaan yang tidak pantas terhadapku." Xiaofan padahal adalah murid yang paling luar biasa dari sekte Tianmen ini. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam godaan seperti itu? Aku harus segera mengakhiri ini dan memutuskan hubungan yang buruk ini. Aku harap Xiaofan dapat menemukan jalan kembali dari jalan yang penuh kesesatan. Leluhur pun kemudian bergegas memanggil anak buahnya untuk segera menjemput Xiaofan itu. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan si Lin Xiaofan yang baru bangun dari tidurnya. Dia pun kini melihat jika pintu sudah terbuka. Dia sadar jika mungkin telah ada orang yang datang. Dia juga menemukan laporan kultivasinya yang telah menghilang. Dia pun paham jika senior telah datang mengambil itu. Di sini sistem pun berkata, ketika kau tertidur lelap, seniormu datang untuk mengambil itu. Dan ya, aku juga telah memberikan sebuah surat yang kemarin sempat kau buang itu. Dengan mengetahui hal ini membuat si Xiaofan pun sangat tak menyangka. Xiaofan yang kesal pun lantas mengatakan, Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Apakah kau mencoba mempermainkanku?" Xiaofan menegaskan, "Jujur saja, apakah kau melakukan ini dengan sengaja atau tidak?" Sistem mengatakan jika ini memang disengaja. Dia sengaja meninggalkan sedikit ketegangan untuk lebih menunjukkan kesulitan dari tugas yang dilakukan oleh Xiaofan. Xiaofan yang tahu akan hal ini kemudian berkata, "Kau benar-benar membuatku sangat kesal. Tapi untungnya, aku tidak akan mendapatkan sebuah balasan apapun dari yang kau lakukan itu." Tapi tak lama kemudian tiba-tiba, seseorang pun datang mengatakan kepada Xiaofan, "Putra Xiaofan, patuhi perintah. Tundukkan dirimu di hadapan leluhur yang terhormat." Ya, Xiaofan pun kini lantas dibawa oleh para pengawal menuju ke sebuah tempat. Dengan kondisi yang ada, Xiaofan pun tahu jika dia dalam kondisi yang bahaya, karena saat ini dia tengah dikawal oleh para penjaga bayangan. Padahal dia merupakan putra kaisar dan bukanlah tahanan. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part pertama berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Lin Fan telah dibawa oleh para penjaga yang ada. Di sana Lin Fan mengatakan kepada si penjaga itu, "Kakak senior, aku ingin tahu apakah alasan kenapa leluhur manggil. Bisakah kamu memberiku sedikit penjelasan?" Mendengar hal itu membuat penjaga kemudian mengatakan, "Kami, para penjaga bayangan hanya mengikuti perintah dan tidak pernah menanyakan alasannya. Mohon segera cepat pergi ke sana." Dengan kondisi ini, Lin Fan kemudian berkata dalam hatinya, "Wah, ini memang departemen Tianmen yang paling misterius dan ada hawa dingin di setiap kata-katanya." Kemudian para penjaga pun sudah tiba di gerbang masuk. Mereka mengatakan melapor pada leluhur, putra kaisar Lin Fan telah dibawa kemari. Di sana leluhur lantas mengatakan biarkan Lin Fan masuk dan kalian boleh untuk pergi. Lin Fan bergegas masuk ke dalam. Di sana dia pun berkata dalam hatinya, "Leluhurku yang terhormat, meskipun kami punya hubungan master murid, sebagian besar kultivasiku telah dibimbing oleh pemimpin sekte. Kalau dipikir-pikir, terakhir kali aku melihatnya adalah 2 tahun yang lalu." Sesaat kemudian pertemuan terjadi. Di sana si Lin Fan mengatakan, "Aku memberi hormat kepada master." Leluhur yang mendengarnya kini mengatakan tidak perlu bersikap sopan, datanglah sekarang juga. Lin Fan bergegas mendekat ke arah leluhur itu. Leluhur kemudian mengatakan, "Aku punya beberapa pertanyaan untuk bertanya secara pribadi kepadamu." Kemudian leluhur juga berkata dalam hatinya, setelah tidak bertemu selama 2 tahun, Lin Fan tampaknya telah menjadi lebih dewasa.
dan penampilannya menjadi lebih tampan. Namun saat kemudian Lur pun sadar jika ini adalah hal yang tak wajib untuk dia pikirkan. Kemudian perbincangan terjadi. Lin Fan mengatakan, "Master, apakah kau merasa tidak enak badan? Jika kau merasa tidak enak, Master, kita bisa menunda pertemuan ini di lain hari. Tolong jaga dirimu." Dengan mendengar hal ini, si Master alias Lur kemudian mengatakan, "Aku sudah mencapai kondisi di mana tak ada penyakit yang bisa mempengaruhiku. Tak ada yang namanya tidak enak badan bagiku." Kini Lin Fan paham akan hal itu dan Lur kembali mengatakan dalam hatinya, "Sebenarnya ini semua karena tulisan yang kau buat, nak." Setelah itu lagi dan lagi Lin Fan mengatakan, "Tapi Master, apa pertanyaan yang ingin kau tanyakan padaku secara pribadi? Apa perlu membuat masalah besar antara kita sebagai Master dan murid ini?" Dengan mendengar hal itu, membuat sosok dari Lur kembali berkata dalam hatinya, "Kau masih mencoba untuk berakting denganku? Nah, sungguh tidak tahu malu." Ketika Lur ingin memarahi si Lin Fan, dia pun kembali tersadar, tunggu dulu, jika nadaku bicara terlalu keras mungkin akan menjadi bumerang dan mempengaruhi pikiran Lin Fan. Selain itu, Lin Fan ini masih muda dan belum punya pengalaman. Lin Fan masih berada di usia di mana kesalahan biasa terjadi dalam hal seperti ini. Sebagai seorang Master, penting untuk memahami perasaan Lin Fan yang sebenarnya. Mungkin dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Dan dengan apa yang terjadi ini, Lur kemudian berkata, "Sebagai mastermu, aku ingin mengatakan, apakah kau tahu jika hari ini merupakan ulang tahunku yang ke-3000? Dengan mendengar hal ini membuat si Lin Fan sangat terkejut. Kini juga kecanggungan terjadi. Di sana, sosok dari Lin Fan pun tahu jika dia tak pernah membayangkan bahwa Master sudah berusia 3000 tahun. Namun, saat ini Master masih terlihat seperti gadis berusia 20 tahunan. Ya, kini pemandangan mulai dilakukan oleh sosoknya si Lin Fan ke arah tubuh dari Lur, sehingga sedikit membuat Lur malu-malu kucing. Kini Lur pun bingung apakah mungkin wanita ini berusia 3000 tahun padahal tidak terlihat sama sekali. Setelah itu Lur pun mengatakan kepada si Lin Fan itu, "Jadi sekarang kau tahu usia Master, apakah pendapatmu?" Kini dalam hatinya Lur mengatakan, "Baiklah, aku harus berunding dengannya dulu." Dan pelan-pelan membuat Lin Fan melepaskan pikirannya tentangku. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri ini untuk selamanya. Atau mungkin pendapat dari Lin Fan telah berubah. Kemudian Lin Fan mengatakan dan menegaskan, "Jika penampilan muda Master cukup mengesankan." Setelah mengetahui usia Master, kekaguman dari Lin Fan semakin bertambah. Dan dengan kondisi ini membuat si Master semakin sangat terkejut, tidak menyangka, malahan kekaguman semakin meningkat. Kemudian Lin Fan berkata dalam hatinya, "Jadi begini. Sepertinya Master memanggilku ke sini untuk mengajariku seni awet muda. Tidak heran, itu sangat misterius." Kemudian Lur berkata kepada si Lin Fan, "Apakah kau benar-benar tidak mempermasalahkan usia Mastermu?" Kini Lur pun tahu jika mungkin si Lin Fan suka dengan orang yang jauh lebih tua. Kemudian Lur kembali berkata, "Meskipun penampilanku muda, tapi sebenarnya aku sudah berusia 3000 tahun. Kau harus menolakku." Namun lagi dan lagi, si Lin Fan menegaskan dengan lantang, "Bagaimana mungkin aku tidak menyukai Master? Kekagumanku pada Master tidak akan goyah sedikit pun karena hal ini. Sebaliknya, jika Master bisa terbuka dengan muridnya, murid akan sangat senang." Kini Lin Fan malah berkata dalam hatinya, "Apakah Master takut kalau aku akan mengatakan bahwa dia bertingkah muda meskipun usianya sudah tua? Jika aku menunjukkan keengganan, Master mungkin tidak akan mengajariku seni menjaga kemudaan. Aku tak sebodoh itu. Aku harus menyanjung Master dan mendapatkan seni awet muda." Bisa dikatakan jika Lin Fan sudah salah paham dengan situasi yang sedang terjadi ini. Setelah itu Lur mengatakan kepada Lin Fan, "Baiklah, aku mengerti maksud dan tekadmu." Kemudian juga Lin Fan kembali menegaskan jika tekadnya tidak akan pernah berubah selama mungkin. Dalam hatinya, si Lin Fan berkata, "Cepatlah ajari aku seni awet muda itu dengan teknik itu. Bukankah akan sangat mudah untuk memikat para wanita di masa depan?" Namun seketika saja, sebuah pedang pun menyambar ke tubuhnya sosok si Lin Fan. Lin Fan sangat terkejut akan adanya hal ini.
Ini semua tak sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki. Dan tersangka ada surat yang jatuh di sana sehingga membuat Lin Fan pun sadar jika inilah maksud dan tujuan Lur memanggilnya ke sini karena kesalahan yang dia buat melalui surat itu. Di sini Lin Fan sadar jika dia sudah sangat sial sekali. Kemudian Luhur mengatakan kepada Lin Fan, sebagai seorang murid dari sekte Tianmen, apakah kau mengetahui konsekuensi dari melanggar larangan tersebut? Kini juga Lin Fan berkata dalam hatinya, mungkinkah Master mengira aku menulis surat cinta untuknya? Tak heran, percakapan barusan terjadi. Aku pasti akan mati. Sistem, apa yang telah kau lakukan padaku ini? Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu di gunung belakang puncak Tianzhu, Master tahu jika kakak telah naik, meninggalkan sekte Tianmen padaku sendiri untuk mengurusnya. Meskipun dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi immortal, setengah langkah ini mungkin adalah jurang yang tak bisa dilewati seumur hidupnya. Dan kemudian Luhur menegaskan dengan lantang kepada sosoknya Lin Fan itu, berdasarkan peraturan Tianmen 36, mereka melanggar larangan Tianmen akan kuhapuskan semua kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte Tianmen. Lin Fan, sebagai muridku dan juga putra kaisar, aku bisa memberikanmu kesempatan lagi. Jika kau bisa bertobat tepat waktu, aku sebagai mastermu bisa membebaskanmu dari hukuman dan membebaskanmu dari hukuman karena telah melanggar larangan ini. Setelah itu nanti, aku akan menghapus bagian ingatanmu untuk mencegahmu tersesat lagi. Dengan kondisi yang ada, Lin Fan berkata dalam hatinya, menghapus ingatan, bukankah itu harus menyelidiki ingatanku terlebih dahulu? Dengan kultivasi master itu memang bisa dilakukan, tapi jika itu terjadi, bukankah rahasiaku akan terbongkar? Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Aku harus mengambil resiko yang ada. Kini Lin Fan mengatakan, Master, biarkan aku bebas. Master, aku ini adalah Lin Fan, tipe pria yang tidak mudah untuk mundur. Perasaan dan kekagumanku padamu tidak akan berakhir dengan mudah. Jika menyangkal perasaanku adalah satu-satunya pilihan, maka akan lebih baik bagimu untuk membunuhku sekarang juga. Dengan kondisi yang ada, Luhur mengatakan, apa omong kosong yang sedang kau katakan itu? Di sini Lin Fan menegaskan, aku tidak menyemburkan omong kosong. Setiap kata yang kukatakan berasal dari hatiku. Master, pernahkah kau berpikir bahwa kau telah mengasingkan diri selama ribuan tahun, tapi kultivasimu tidak mengalami kemajuan sama sekali? Kini Lin Fan semakin mendekat. Dia menegaskan, alasan dibalik ini adalah tentang suatu hal. Kau masih tak mengerti akan hal itu. Luhur bertanya, apakah ada alasan yang membuatku sulit melakukan itu? Kau padahal orang yang baru berkultivasi. Kau hanya berbicara omong kosong saja. Lin Fan kemudian mengatakan, biar ku beritahu kau alasannya. Kau sebenarnya tidak punya cinta, dan kau tak mengerti apa itu cinta yang sungguhnya. Cinta sebenarnya dapat membawa kekuatan yang tak terbatas kepada orang-orang, karena cinta tidak mengenal batas. Mendengar hal itu, Luhur bertanya, cinta tanpa batas, apa maksud ini semua? Namun meski kau mencintaiku, aku tidak mencintaimu. Apalagi ada perbedaan besar dalam status kita. Bagaimana mungkin kita bisa saling mencintai? Kau hanya memanjakan diri dalam fantasi. Ini tidak masuk akal sama sekali. Di sana lagi dan lagi Lin Fan pun menegaskan, aku mengerti. Aku tak layak, tapi aku harus berbicara tentang hatiku ini. Sejak zaman kuno, cinta telah melampaui kebencian, dan kerinduan ini tidak mengenal akhir. Jika aku tak mengatakannya hari ini, 10.000 tahun dari sekarang aku akan sangat menyesal karena tak mengatakannya. Luhur kini semakin bingung, apa yang ingin kau katakan itu? Di sana, Lin Fan akhirnya mengatakan, pernah ada perasaan yang tulus di depanku, tapi aku tidak menghargainya. Itulah yang akan kau dapatkan. Aku baru menyesal ketika aku kehilangan akan seseorang. Di sini, dengan lantangnya juga, Lin Fan mengatakan, jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku akan mengatakan pada gadis itu jika aku mencintaimu. Jika harus ada batas waktu untuk cinta ini, maka aku berharap itu akan menjadi 1000 tahun. Aku benar-benar akan mencintaimu dengan semaksimal mungkin. Dan dengan ketulusan dari Lin Fan, tiba-tiba Luhur pun mendapatkan sebuah hal yang tak terduga dalam hidupnya.
Penerobosan terjadi di sana. Ini menimbulkan sebuah efek kekacauan yang hebat. Sehingga dengan adanya hal yang semacam ini, membuat orang-orang kini mulai mengatakan, ini adalah Ki Mortal yang mengisi tubuh. Ki Mortal berkumpul di puncak Tianzu. Mungkinkah Lur akhirnya menerobos ke alam itu? Dan kini, setelah melakukan penerobosan, leluhur pun sadar jika inilah yang kurang. Itu dikenal dengan nama cinta. Ternyata, semua jalan yang ditempuh oleh leluhur sebelumnya adalah jalan yang salah. Leluhur kemudian berkata dalam hatinya, jika bukan karena perasaan tulus Lin Fan, aku takut aku tak bisa menembus ke alam Great Emperor. Dan di saat ini terjadi, Lin Fan mulai cemas. Dia mengatakan, apakah Master marah dengan semua keributan ini? Aku sangat bingung. Hingga tak lama kemudian, si Master semakin mendekat ke arah Lin Fan itu. Dan kini, Lin Fan pun mendapatkan sebuah perhatian khusus dari sosoknya si Lur. Dia pun mendapatkan sebuah kisan yang sangat manis. Lin Fan pun sangat terkejut ketika dia telah merasakan itu. Leluhur mengatakan kepada Lin Fan, kau ini bodoh, jangan panggil aku Master lagi. Dengan kondisi ini membuat Lin Fan semakin tak menyangka. Aktingnya pun kini berhasil seketika. Di sana leluhur menegaskan, aku hanya setuju untuk memberimu kesempatan. Tingkat kultivasimu saat ini masih jauh dari cukup untuk menikah denganku. Aku tak peduli dengan pendapat duniawi. Kultivasiku sudah menembus batas. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, alam ini akan secara paksa menaikiku. Jika kau tak bisa menjadi mortal, bagaimana kau bisa menikah denganku? Di sana, leluhur juga menambahkan, jika kau benar-benar mencintaiku seperti yang kau katakan, maka aku akan sangat mempercayaimu untuk saat ini, karena aku tak ingin meninggalkan diriku dengan penyesalan selama ribuan tahun yang akan datang. Lin Fan kini mencoba untuk mendekat. Dia mengatakan, tentu Master. Tidak, Yan Ran. Ya, nama Master ini merupakan Yan Ran. Lin Fan di sana berkata, aku pasti akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalanku dan menjadi pria yang layak untukmu. Kini, Lin Fan juga mengatakan dalam hatinya, aku tak menyangka Lur yang telah hidup selama 3000 tahun bisa dengan mudah ditipu. Meski seperti itu, Lin Fan pun sadar semakin lama menatap ke arah leluhur, dia pun semakin menyukai akan sosok Yan Ran ini. Beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di Tiananmen Square. Di sana terdapat banyak sekali orang yang tengah berkumpul. Di sana ketika ini terjadi, banyak orang yang mulai berkomentar. Si gadis kecil mengatakan, pemimpin sekte tiba-tiba memanggil kami semua, para murid dari 3 generasi. Peristiwa besar apa yang terjadi dalam sekte ini? Yang lain mulai mengatakan, tak tahu. Tapi ketika aku menerima pesan pemanggilan, aku berada di tengah-tengah pertempuran dengan demonic beast dari alam Yuanying. Aku padahal hampir mengalahkannya. Jika bukan karena pesan pemanggilan dari pemimpin sekte, aku mungkin sudah menjinakkan demonic beast alam Yuanying. Si gadis yang mendengar omong kosong dari pria itu mengatakan, berhentilah membual. Hanya 2 hari yang lalu, aku melihat kau mencuri kesempatan junior sekte pedang dan ditangkap oleh orang-orang sekte pedang dan dipukuli. Jika bukan karena aku menyelamatkanmu, kau pasti akan dihabiskan. Kini, si pria pun benar-benar tunduk di hadapan wanita itu. Dan saat kemudian, pemimpin sekte pun akan bergegas menyampaikan sesuatu. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part kedua berakhir sampai di sini.